Mensiasati pasar properti di Indonesia, itulah topik perbincangan kita pada hari ini, pemirsa. Pak Andreas, ini kiranya hunian seperti apa sih yang paling diminati masyarakat? Trennya kemana? Iya. Kalau bicara mengenai Jadi kalau kita lihat saat ini ya, mungkin kalau orang yang sudah punya rumah, ya mungkin dia tidak beli lagi. Tapi kan banyak keluarga muda yang mereka betul-betul masih membutuhkan, yang baru menikah, yang mereka baru punya rumah tangga, dan mereka belum punya rumah. Nah, itulah sebenarnya pasar yang kita sedang tuju. Jadi rumah-rumah yang kami bangun ini memang, walaupun nanti Pak Aryo akan jelaskan, walaupun ukuran tanahnya kecil, tapi kelengkapannya luar biasa. Jadi kami walaupun dalam ukuran yang pas seperti itu, kami menyediakan ada kamar untuk pembantu yang biasanya nggak pernah dipikirkan, ada gudang, ada dak khusus buat jemur pakaian, ada pergola, dan ada garasi. Jadi yang kita siapkan itu memang membutuhkan satu kejelian dan kreativitas seorang desainer. Nah, inilah desainernya nih. Jadi memang akan ada. Bukan akan ada, itu sudah ada. Jadi nanti yang tanggal 20 mau kita pasangkan Samara Village itu. Jadi kita sudah lengkapi semuanya. Bahkan tadi ngomong-ngomong soal banjir ya, lokasinya ini 35 meter di atas permukaan laut. Wah, 35 meter. Jadi artinya ya harap-harap jangan hujan. Tapi kalau hujan ini betul-betul kalau lokasi yang tinggi ya, artinya udah paling tidak lebih aman gitu lah. Betul. Nah, ini berbicara Samara Village, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih Pak Aryo. Bagaimana kiranya desainnya? Saya pengen tahu bagaimana. Iya, jadi memang Samara Village ini kami kemas dengan sangat teliti, sangat hati-hati. Tujuannya tetap satu, adalah memberikan yang terbaik bagi penghuninya, gitu. Jadi kita mendesain rumah yang kompak tetapi komplit, gitu ya. Pada saat kita masuk, tinggal di sana, itu tidak perlu lagi, wah kita harus renovasi, bikin kamar pembantu. Udah nggak perlu, karena semuanya sudah disediakan di situ. Ada kamar pembantu, kamar mandi pembantu, teras jemur, ada gudang, carportnya kita kasih pergola, gitu ya, kanopi. Sehingga pada saat orang datang ke sana itu benar-benar tinggal bawa koper lah, gitu kan. Mereka bisa tinggal di sana langsung begitu. Semua itu kami kemas supaya orang merasa nyaman tinggal di sana. Bayangkan misalnya kita tidak menyediakan teras jemur. Yang terjadi adalah orang pada saat tinggal di sana jemurnya di carport. Padahal carport itu fungsinya untuk jadi tidak rapi ya, tidak rapi kan ya, gitu. Terus pada saat itu orang punya rumah, keluarga muda tentunya 2-3 kamar. Pasti ada aja barang-barang yang berlebih. Mau ditaruh di mana? Masa mau ditaruh di pojokan kamar tidur nggak proper gitu kan ya. Jadi kita sediakan gudang sehingga mereka bisa menyimpan apa yang dia untuk sementara tidak butuhkan di gudang tersebut. Jadi kami membuat desain yang benar-benar kompak tetapi komplit gitu ya. Itu yang sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga-keluarga muda yang sekarang sedang tumbuh di Indonesia. Jadi keluarga muda tinggal datang bawa koper, nggak usah mikir harus renovasi, karena semuanya sudah lengkap. Belum lagi di village-nya itu sendiri kami menyediakan 1.800 meter persegi tanah lahan untuk fasilitas lingkungan. Di situ ada kolam renang, ukurannya juga tidak tanggung-tanggung, 9 kali 25 meter gitu ya. Jadi itu orang benar-benar kolam renang yang bisa kita berenang untuk exercise, bukan hanya untuk rekreasi saja ya, tapi bisa untuk olahraga gitu, karena 25 meter panjangnya. Ada lapangan futsal outdoor, ada lapangan basket, ada fish pond untuk anak-anak tempat berkumpul, ada children playground, ada jogging track di situ. Dan di jalan utamanya kita sediakan pedestrian walkways. Jadi orang pada saat jalan menuju fasilitas komersial yang ada di depan village-nya, itu benar-benar bisa jalan di tempat yang aman gitu ya. Ada pedestrian walkways-nya. Jadi sampai hal-hal tersebut kita pikirkan. Oke. Apakah memang nih Pak Andreas, hal-hal sampai sekecil ini memang tentunya perlu perencanaan yang sangat matang ya? Jadi kita tuh gini, kita berpikir bahwa orang kalau di rumah ya, karena sekarang kan dalam kondisi yang seperti tadi Mbak Chandra katakan, bahwa dalam keadaan seperti ini orang mulai berpikir lebih. Jadi dia mau uangnya tuh betul-betul menjanjikan keuntungan yang lebih. Sehingga kami bisa sebut produk ini adalah investasi yang sangat menguntungkan gitu, bukan hanya sangat menguntungkan, sangat menguntungkan. Karena waktu orang tuh beli rumah itu tidak perlu berpikir untuk renovasi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan, bahkan 5 tahun, kita sudah pikirkan. Seperti tadi katakan gudang, dak jemuran, pergolanya. Bahkan menurut penelitian kami, dengan membeli rumah seharga seperti itu, tentunya orang itu punya mobil. Dan kami juga jaga mobilnya supaya jangan kena hujan, panas, kasih pergola. Jadi seluruh kebutuhan. Dan yang lebih lagi, tempat tidur kamar utama itu size-nya lebih besar daripada ukuran-ukuran yang lainnya. Jadi dalam standar rumah yang sama,
kamar tidur utama yang kami buat untuk ini saja lebih besar. Jadi ekstra besar. Jadi benar-benar kalau Hunian yang misalnya, nyaman, jadi pasti untuk ya. keluarga muda yang lihat seperti itu harusnya udah nggak perlu berpikir 2 kali. Kalau 3 kali kebanyakan, 2 kali pun jangan. Sekali cukup. Karena yang mau banyak, saja kalau mikirnya kelamaan hilang. Langsung hilang ya Iya. Pak ya. Karena stok kami juga terbatas ya, kita nggak bisa menyediakan terlalu banyak, jadi memang stok kami terbatas, jadi jangan mikir kelamaan. Saya kalau ada orang, Pak saya mau, udah mikir sekali aja cukup, jangan 2 kali, 2 kali ketinggalan nanti. Launchingnya sekitar tanggal 20. 20 November, 20 November. Di kantor pemasaran kami ya di Paramount Plaza di lantai dasar. Datang ke sana, kita bisa bantu. Hari-hari ini kita bisa. Hari Jadi ini kalau ada yang sudah berminat hari ini bisa datang. Bisa melihat-lihat Kemudian ya, ya mendapatkan tiket prioritas ya supaya bisa ikut dalam pembelian itu. Kami akan jelaskan, di sana ada brosur, ada mau lihat lokasinya, dan lokasinya kalau lihat fantastis. Oke. Masih hijau, ada pohon kelapanya. Dan itu lokasi yang terbaik karena di kawasan Alicante. Jadi kawasan Alicante itu kawasan yang terbaik di Gading Serpong. Di sana ada satu komersial, super komersial namanya Times Square. Dan itu juga bagus sekali konsep komersial yang begitu bagus karena lantai 2-nya pakai eskalator ya. Jadi itu memang ditata yang cantik sekali. Ini yang natanya. Pak Aryo, kiranya untuk lokasi, memang lokasi ini paling strategis di Gading Serpong, Ya, atau bagaimana? jadi lokasi dari Samar Village ini berada di jantung Gading Serpong. Dia dekat dengan semua fasilitas yang ada. Oke. Kita dekat dengan Bethesda Hospital, kita dekat dengan Summarecon Mall Serpong, kita dekat dengan Universitas Multimedia Nusantara, dekat dengan sekolah-sekolah ternama, Tarkanita, Baik-Baik Penabur, Pahoa, dan lain-lain. Kita dekat juga dengan Giant Hypermarket. Kita dekat dengan hotel-hotel. Kalau mereka ada tamu yang mau nginap hotel, kita juga dekat dengan di situ ada Jadi Van Hotel. bisa dikatakan hanya selangkah, Hanya selangkah. saja. Oke, Hanya untuk bisa selangkah. kemana-mana ya Pak ya. Hanya jarak jalan selangkah, semua kebutuhan terpenuhi. Oke, baik. Kita harus break dulu kembali sejenak. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Metro TV.